Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji dan beserta pembimbing saya. Kenalkan, saya Mutia Putri Azura dengan NIM B1108410B1. Pada kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya dengan judul Penerapan Tata Kelola Pasar Rakyat Alkunin sebagai Implementasi Good Governance. Pada penelitian kali ini, saya dibimbing oleh Ibu Nila Wahyuni, SAP MAP, dan Ibu Rozida Tenggu Putri Hanida, SIP MPA. Bapak Ibu yang saya hormati, penelitian ini dilatar belakangi oleh peran strategis pasar rakyat dalam perekonomian nasional. Pasar rakyat bukan sekedar tempat transaksi jual beli, melainkan merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Pasar rakyat memiliki peran yang sangat besar terhadap ekonomi masyarakat, baik sebagai sumber mata pencarian bagi pedagang maupun sebagai pusat distribusi barang kebutuhan pokok bagi konsumen. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan pasar rakyat menjadi sangat krusial. Keberhasilan pengelolaan pasar rakyat ini sangat bergantung pada manajemen tata kelola yang baik, karena tanpa penerapan prinsip tata kelola yang baik, pengelolaan pasar akan cenderung tidak efektif dan efisien. Untuk merespon kondisi tersebut, pemerintah pusat telah mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan. Regulasi inilah yang menjadi acuan nasional dalam menciptakan pasar yang tertib, bersih, dan berdaya saing. Namun, dalam implementasinya, regulasi tersebut masih belum berjalan secara optimal di berbagai daerah. Masih banyak terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara apa yang menjadi tujuan dari regulasi tersebut dengan kondisi nyatanya di lapangan. Salah satunya eh, yang terjadi di Pasar Aur Kuning. Pasar Aur Kuning merupakan salah satu tiga pasar yang dikelola langsung oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukit Tinggi, di mana pasar ini memiliki dua segmen utama atau dua bagian, yaitu pasar harian yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari, serta pasar konveksi yang menjadi sentral perdagangan tekstil dan pakaian jadi terbesar di Sumatera. Yang mana keduanya ini menjadikan pasar Kuning sebagai pusat perekonomian yang sangat vital bagi masyarakat Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dalam konteks hukum daerah, pengelolaan pasar Aur Kuning ini telah diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengelolaan pasar rakyat. Perda ini secara eksplisit mengamanatkan penciptaan pasar rakyat yang tertib, bersih, aman, dan tertata dengan baik. Di mana di dalam perda tersebut meliputi 4 aspek utama. Yang pertama yaitu adalah perencanaan dan pendirian pasar rakyat, di mana di dalamnya itu membahas mengenai proses standar pembangunan fisik pasar. Yang kedua yaitu perizinan pasar rakyat yang mencakup mekanisme pemberian izin pengelolaan dan izin usaha bagi pedagang. Yang ketiga yaitu adalah pemanfaatan pasar rakyat, di mana diatur bagaimana sarana dan fasilitas pasar dapat digunakan secara optimal. Yang keempat atau yang terakhir itu adalah pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan pasar rakyat, yang di dalamnya mengatur bagaimana peran aktif dari pemerintah dalam mendampingi dan mengawasi operasional pasar. Pengaturan ini sejalan dengan salah satu misi Kota Bukit Tinggi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2021 tahun 2002 sampai 2026, yaitu mewujudkan Bukit Tinggi yang hebat dalam sektor peningkatan ekonomi kerakyatan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan pasar rakyat bukan semata-mata urusan teknis, melainkan bagian dari anggaran besar dalam pembangunan daerah. Namun, antara regulasi yang ada dengan kondisi aktual di lapangan, masih terdapat banyak permasalahan. Berdasarkan survei awal dan observasi lapangan yang saya lakukan di Pasar Rawa Kuning, ditemukan sejumlah fenomena empiris yang menjadi bukti nyata bahwa implementasi tata kelola pasar masih jauh dari harapan. Yang pertama yaitu masih lemahnya penegakan regulasi oleh Dinas Perdagangan Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya, penataan pedagang di kawasan Pasar Rawa Kuning belum tertib, dengan masih banyaknya para pedagang berada di kawasan yang tidak seharusnya, seperti badan jalan, trotoar, hingga di dalam kawasan terminal. Selanjutnya, yaitu masih banyaknya terjadi praktek pindah tangan atau pihak ketiga dalam penyewaan toko dan kios maupun los, dan kondisi sarana prasarana yang tidak terawat seperti tangga yang sudah rusak,
kondisi jalan yang sudah banyak berubah, beberapa di beberapa titik itu terdapat bocor. Dan selanjutnya yaitu adalah pengelola dan pengawasan pasar oleh dinas terkait masih belum berjalan dengan optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan tata kelola pasar air kuning oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukit Tinggi. Walaupun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui secara mendalam bagaimana pelaksanaan penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pasar air kuning yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukit Tinggi. Manfaat penelitian ini adalah yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu administrasi publik. Untuk manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan acuan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukit Tinggi dan pemerintah Kota Bukit Tinggi serta pihak pengelolaan pasar awal Kota Bukit Tinggi. Saya telah melakukan kajian terhadap berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian. Yang pertama itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Yuda Rajasa mengenai penerapan good governance dalam penataan pasar rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak. Selanjutnya, penelitian oleh Novila dan kawan-kawan mengenai tata kelola pasar tradisional dan pendapatan pedagang setelah adanya revitalisasi pasar. Yang pada studi kasus Pasar Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nilut Krisnawati dengan judul Perspektif Good Governance dalam Revitalisasi Pasar Rakyat GNR. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin Yulianti yaitu menganalisis manajemen tata kelola pasar rakyat di Pasar Keranggut, Kota Cilegon. Selanjutnya, ada penelitian yang dilakukan oleh Aula dan kawan-kawan, yaitu penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola pasar tradisional dan pasar modern di Kabupaten Pemalang. Dan terakhir yaitu adalah penelitian dari Mardian Syah dan kawan-kawan dengan judul Tata Kelola Pemerintah dalam Relokasi Pasar Kayu Bulan di Kota Manado. Dalam penelitian ini, saya menggunakan teori good governance yang dikembangkan oleh Loina Lalolo, di mana menurut Loina Lalolo, good governance merupakan konsep manajemen publik yang melibatkan tiga sektor utama, yaitu pemerintah, sektor swasta, masyarakat, yang saling bekerja sama untuk menciptakan kondisi layanan publik yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Loina Lalolo mengidentifikasi tiga prinsip utama yang melandasi good governance, yang menjadi variabel dalam penelitian saya ini. Yang pertama yaitu adalah akuntabilitas, yakni pertanggungjawaban penyelenggara pemerintah dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil, termasuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik. Yang kedua, transparansi, yakni keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, partisipasi masyarakat, yakni keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dari kerangka teoritis tersebut, saya akan menjelaskan definisi konsep dan setengah pemikiran. Untuk definisi konsep, yang pertama, tata kelola. Dalam konteks penelitian ini merujuk pada keseluruhan mekanisme, proses, dan prosedur yang digunakan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukit Tinggi dalam mengelola, mengawasi, dan mengembangkan pasar awal kuning. Tata kelola yang baik ditandai adanya aturan yang jelas, dilaksanakan secara konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang kedua, konsep pasar rakyat. Pasar rakyat adalah sarana perdagangan yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara atau daerah yang berupa kios-kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah dengan modal kecil dan proses jual beli barang melalui tawar-menawar. Yang ketiga, implementasi. Implementasi merujuk pada proses penerapan atau pelaksanaan kebijakan, peraturan, atau program yang telah ditetapkan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, implementasi berkaitan dengan bagaimana regulasi tersebut dijalankan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukit Tinggi secara konkret. Selanjutnya, yaitu konsep good governance, di mana pendekatan manajemen publik yang menekankan pada penyelenggaraan pemerintahan bertanggung jawab, transparan, responsif, efektif, dan partisipatif. Dalam penelitian ini,
Good governance dioperasionalisasikan melalui tiga prinsip utama, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Keempat konsep tersebut membentuk alur pikir penelitian saya sebagai berikut. Penelitian ini berangkat dari fenomena permasalahan tata kelola pasar rakyat yang ditemukan di pasar Rawat Kuning. Fenomena tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori good governance yang dipaparkan oleh Lina Lalolo dengan tiga prinsip utamanya, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Selanjutnya, yaitu adalah definisi operasional. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana ketiga variabel utama penelitian saya ini, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dioperasionalisasikan ke dalam indikator-indikator yang dapat diukur dan diamati di lapangan. Yang pertama, variabel akuntabilitas. Variabel pertama penelitian ini diukur melalui tiga indikator utama, yaitu yang pertama, kejelasan sasaran kebijakan. Cara mengukurnya adalah dengan melihat ketersediaan laporan akuntabilitas atau laporan tahunan yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan terkait pengelolaan pasar Rawat Kuning. Laporan ini menjadi bukti nyata bahwa ada standar yang jelas untuk dicapai dan dilaporkan. Nah, indikator yang kedua adalah mekanisme pertanggungjawaban, di mana cara mengukurnya adalah dengan memeriksa adanya SOP pelayanan dan SOP tertulis untuk setiap fungsi jabatan di lingkungan pengelola pasar. SOP yang jelas menandakan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang sistematis. Indikator ketiga adalah penegakan aturan. Dengan cara pengukuran, melihat catatan pemberian sanksi tegas bagi pelanggar aturan, misalnya dalam hal penagihan dan penegakan kewajiban pembayaran retribusi. Variabel yang kedua, transparansi, yang diukur melalui tiga indikator. Indikator pertama adalah akses masyarakat terhadap informasi yang diukur melalui ketersediaan papan pengumuman website resmi atau platform media sosial aktif yang menyampaikan informasi terkait pengelolaan pasar kepada publik. Yang kedua, yaitu keterbukaan prosedur pelayanan. Dengan cara pengukuran, melihat apakah tarif retribusi atau alur prosedur penyewaan case atau los telah dipublikkan secara terbuka dan mudah diakses oleh para pedagang atau calon pedagang. Indikator ketiga adalah kecepatan respon pengelolaan, yang diukur dari ada tidaknya sistem penanganan keluhan atau notice of response yang disertai batas waktu yang jelas. Sistem ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk merespon aspirasi masyarakat secara tepat dan akuntabel. Variabel ketiga, partisipasi masyarakat, di mana uh, variabel ini diukur melalui dua indikator. Indikator pertama adalah keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dengan cara pengukuran melalui frekuensi pelaksanaan public hearing atau rapat rutin antara pengelola dengan Asosiasi Pedagang Pasar Kuning, di mana frekuensi pertemuan ini akan mencerminkan bagaimana eh, pemerintah melibatkan pedagang dalam pengambilan kebijakan. Indikator kedua adalah representasi kelompok pedagang, dengan cara pengukurannya adalah dengan memeriksa forum diskusi formal yang diselenggarakan secara rutin untuk menyerap aspirasi dan masukan dari pedagang terkait kebijakan-kebijakan yang berpengaruh pada kelangsungan usaha mereka. Ketiga variabel dan indikatornya ini akan saya gunakan sebagai panduan dalam proses wawancara, observasi, dan analisis di lapangan. Bapak Ibu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam fenomena penerapan good governance dalam tata kelola pasar Rawat Kuning, Kota Bukit Tinggi. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna di balik setiap peristiwa dan kebijakan yang terjadi, tidak sekadar mengukur frekuensi atau angka-angka. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan ada wawancara, observasi, dokumentasi. Dengan teknik pemilihan informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pervasive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Informan dipilih karena dianggap mengetahui, memahami, dan memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Informan yang akan diwawancari adalah pejabat Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Bukit Tinggi, unit pengelola pasar Aur Kuning, dan koordinator APA, dan beberapa perwakilan pedagang dari pedagang pasar harian maupun konveksi. Dalam penelitian ini,
Peneliti memiliki peran yang peran utama sebagai instrumen utama dan dalam pengumpulan data. Artinya kualitas data yang diperoleh sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam membangun rapor dengan informan, mengajukan pertanyaan yang tepat, dan menginterpretasikan jawaban secara kontekstual. Proses dan tahapan penelitian ini, tahapan pertama, pengurusan surat observasi awal, survei awal dengan melakukan wawancara dengan informan, dan dokumentasi. Unit analisis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan unit analisis lembaga, yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukit Tinggi. Untuk teknik analisis data yang dilakukan adalah berdasarkan model Miles-Haberman. Dan yang terakhir, teknik keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi data. Demikianlah paparan proposal penelitian saya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafi. Saya menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun dari Bapak Ibu dosen penguji demi penyempurnaan penelitian ini ke depannya. Ini, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.